Oke, shalom, selamat berjumpa. Senang sekali bisa kembali membuat video untuk teman-teman setelah agak vakum beberapa minggu. Tapi entah ini kabar membahagiakan atau kabar mendukacitakan, tapi intinya ini akan jadi video terakhir untuk mata kuliah Robotika. Karena setelah ini teman-teman sudah akan mendapatkan nilai masing-masing. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan tugas dan kalau bisa dikatakan inilah review dari tugas-tugas yang sudah Anda kirimkan. Oke, ini tajuknya sebetulnya agak salah ya karena ini bahan ajar robotika. Ini harusnya bukan bahan ajar tapi pembahasan dari tugas-tugas yang sudah Anda kirimkan. Nanti mungkin pembahasan secara lebih lanjut perseorangan itu akan kita bahas dalam pertemuan Zoom di esok hari. Tapi untuk hari ini saya hanya akan memberikan sedikit petunjuk atau bagaimana ulasan saya pribadi tentang teks yang sudah teman-teman tafsir dan bagaimana menuangkannya dalam suatu khotbah ya. Dan kali ini khotbahnya sudah diberi batasan khusus yaitu khotbah didaktik sehingga kita harus memberikan unsur pengajaran di dalamnya. Kita harus memberikan unsur pendidikan di dalam khotbah tersebut ya. Karena ini khotbah didaktik tujuannya adalah untuk mengajar warga jemaat untuk melakukan sesuatu. Oke, mari lanjutkan teman-teman. Sebentar ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, kalau orang mau memperhatikan orang teks ini sebetulnya dia adalah bentuk lanjutan atau bentuk terusan dari teks sebelumnya yaitu teks tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Pada tahun Sabat dan tahun Yobel ini, teman-teman yang dari Gemim pasti sudah membahasnya dengan cukup lengkap karena ini pernah menjadi bagian dari MTPJ Gemim. Tahun Sabat dan tahun Yobel adalah tahun ketika segala sesuatu, hampir segala sesuatu diistirahatkan. Jadi ini adalah tahun peristirahatan untuk manusia dan untuk tanah secara khusus, ya. Jadi akan mendapatkan peristirahatan secara penuh di tahun Yobel ini, di tahun Sabat ini adalah manusia dan tanah. Teman-teman, kita tentu akan muncul sebuah pertanyaan besar ya. Kenapa manusia dan tanah mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan peristirahatan di tahun Yobel atau tahun Sabat ini? Ada apa dengan manusia dan ada apa dengan tanah? Manusia, kita tentu tahu bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beraktivitas, dan bagaimana kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Sehingga dalam minggu saja ya, dalam hitungan per minggu saja, Allah sudah menyediakan waktu khusus bagi kita untuk beristirahat. Sekarang berarti dalam waktu-waktu minggu ini manusia diberi waktu untuk beristirahat, apalagi dalam waktu yang lebih panjang. Jadi dalam hitungan satu minggu manusia diberikan kesempatan untuk beristirahat, tapi dalam hitungan tahunan, sebentar. Guys. Oke, sorry, kita lanjutkan teman-teman. Berarti di sini manusia mendapatkan hak istimewa dan mendapatkan pola kasih yang indah dari Allah ketika kehidupannya diberikan waktu untuk beristirahat. Tidak hanya dalam hitungan mingguan, tapi juga dalam hitungan tahunan. Tapi bagaimana dengan tanah? Nah, ini kan barang mati kalau orang boleh bilang. Kenapa perlu diistirahatkan juga? Kenapa kita perlu membahas ini? Karena ini akan mengantar kita dalam tafsiran. Pengistirahatan tanah atau waktu Sabat untuk tanah adalah sebuah kecemasan ekologis ya. Nah, kenapa ini disebut sebagai kecemasan ekologis teman-teman? Karena tanah adalah tunggu sebentar. Ini problem ini. Oke. Tanah adalah salah satu unsur penunjang dalam ekosistem ya. Jadi dalam ekosistem, orang perlu selingkuh dengan ilmu biologi sedikit dalam menyusun khotbah ini. Nah, dalam ekosistem, di situ ada yang namanya unsur biotik dan ada yang namanya unsur abiotik. Unsur biotik adalah unsur-unsur yang ada di ekosistem yang punya kehidupan ya. Jadi yang hidup, yang bernafas, yang bergerak itu disebut unsur biotik. Sedangkan unsur abiotik adalah unsur-unsur penunjang yang menunjang kehidupan dari unsur biotik.
Nah, teman-teman, kalau orang memperhatikan, maka tanah itu masuk dalam unsur abiotik ya. Dia unsur mati tapi menunjang kehidupan dari unsur biotik, unsur yang hidup. Nah, sekarang dari sini kita memperhatikan betapa tanah diperhatikan secara khusus. Unsur abiotik, unsur mati sebetulnya dalam ekosistem, tapi kemudian diberi perhatian yang sangat besar. Nah, di sini tanah yang menunjang kehidupan dari unsur biotik itu diberi perhatian yang besar karena tanpa tanah unsur biotik tidak bisa bertahan. Tanpa tanah yang adalah unsur mati ini, unsur-unsur hidup tidak bisa mendapatkan makanan. Oleh sebab itu tanah butuh dikelola, bukan dikeruk terus-menerus ya. Sehingga seruan ekologis ini juga adalah seruan untuk manusia untuk menjauhi sifat greed, ya, untuk menjauhi sifat serakah, tamak, dan sebagainya. Nah, ini untuk pengantar kita dan mari kita masuk dalam pembahasan teks kita. Kenapa ini macet ya? Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Mari kita bahas berdasarkan apa yang berdasarkan teks yang sudah disuguhkan kepada teman-teman. Di sini ada perikop tentang penebusan tanah. Sehingga mari kita bahas dulu mulai dari tanah. Jadi tanah itu adalah unsur penunjang untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Saya sengaja meletakkan manusia di struktur paling bawah karena memang piramida makanan itu bukan hierarkis ya. Jadi manusia seringkali menempatkan dirinya pada posisi puncak seakan-akan mereka adalah bos dari semua makhluk hidup. Tidak ya. Sebetulnya struktur kehidupan makhluk hidup itu tidak hierarkis. Manusia bisa ada di paling bawah, bisa ada di tengah, tapi juga bisa ada yang paling atas. Bukan semata-mata manusia adalah penguasa dari seluruh makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, baik makhluk bersel satu, itu beroleh makanannya dari tanah. Mereka mendapatkan makanannya dari tanah. Oleh sebab itu, karena tanah yang menunjang pemberian makanan kepada semua makhluk hidup, maka tanah harus dapat istirahat ya. Tanah harus mendapatkan istirahatnya supaya tetap optimal dalam fungsinya. Dia akan tetap berfungsi secara optimal. Lanjut teman-teman, mari kita fokus pada ayatnya yang ke-23 dulu. Karena ini ayat pembuka yang sekaligus memberikan kunci ya. Sekaligus memberikan semacam jawaban kepada kita tentang apa yang hendak digali dan dikelola dalam teks ini. Oke, teksnya bicara seperti ini. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, teman-teman mari memperhatikan di ayat 23 saja pembuka dari perikop ini, Allah langsung semacam memberikan maklumat bahwa dia adalah pemilik tanah. Jadi Allah adalah pemilik tanah, sedangkan umat Israel hanya orang asing atau pendatang di tanah milik Allah tersebut. Apa maksud dari maklumat Allah ini adalah mengenai menyadarkan umat Israel bahwa mereka sebetulnya ada pada tingkat kasta strata yang sama. Tidak ada pembeda-bedaan karena mereka sama-sama ada dalam status hina dalam tanda kutip. Kenapa dalam status hina? Karena mereka orang asing. Mereka pendatang yang mengemis belas kasihan kepada Allah, yang adalah tuan rumah, yang adalah pemilik dari tanah tersebut. Nah, oleh sebab itu umat Israel kemudian harusnya merasa beruntung karena dipilih dan diselamatkan. Jadi mereka tidak berhak untuk mendesak mengenai kepemilikan yang absolut. Kepemilikan yang absolut di sini adalah tidak boleh ada individualistik absolut. Tidak boleh ada kepemilikan absolut secara individualistis. Artinya, satu-satu orang itu tidak boleh memiliki sesuatu secara mutlak. Jadi tanah ini milik Rianto Adilang selama-lamanya secara mutlak. Tidak bisa. Jadi semua itu milik Allah. Tanah itu milik Allah. Dan karena dia milik Allah, berarti dia milik bersama. Karena dia milik Allah, semua orang bisa menikmatinya. Semua orang bisa menanam di situ, semua orang bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang menghasilkan di situ.
Karena itu milik Allah selama Allah mengizinkan semua orang boleh mengelolanya. Lanjut teman-teman. Kemudian ada yang unik dengan tahun Sabat atau tahun Yobel karena tanah bisa ditebus atau dikembalikan kepada pemiliknya pada tahun Yobel itu. Meskipun sudah dibeli atau sudah digadaikan, tapi kemudian pada tahun Yobel atau pada tahun Sabat, itu semua harus dikembalikan. Dalam perspektif modern, kita akan menganggap ini tidak adil. Ini sangat tidak adil, terasa sangat tidak adil. Kenapa? Karena kalau saya sudah membeli dengan uang saya, harusnya tanah itu menjadi milik saya. Kalau saya sudah membeli dengan harta kekayaan saya, berarti tanah itu menjadi milik bagian saya. Teman-teman, hal ini menjadi rumit untuk ditafsir karena kita perlu melepaskan perspektif modern untuk memahami kenapa Allah memberikan perintah itu kepada umat Israel. Pemaknaan mengenai tanah di Perjanjian Lama amat murni sangat ketimuran ya. Sangat-sangat orang timur pola pikir. Sehingga tanah itu mendapatkan tempat yang sentral dalam kehidupan. Mereka menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang punya unsur magis dan dia harus dipelihara. Ini adalah peninggalan nenek moyang ataupun direbut dengan upaya dan usaha berdasarkan izin Allah sehingga nilai sakralitasnya itu harus dijaga. Sehingga dia tidak boleh dimiliki oleh perseorangan secara mutlak. Boleh dimiliki tapi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Sekali lagi pada tahun Yobel atau pada tahun Sabat, dia harus dikembalikan. Sehingga ini akan menjadi milik bersama. Milik Allah yang diklaim sebagai milik bersama. Nah, coba perhatikan di bagian sini. Kalau semua tidak boleh punya kepemilikan mutlak, umat dianggap orang asing, maka semua punya derajat yang sama. Tanah milik Allah berarti milik bersama. Artinya ada apa teman-teman? Ada unsur keadilan di sini. Jadi pesan inti dari teks ini sebetulnya adalah seruan keadilannya. Jadi segala sesuatu diupayakan oleh Allah supaya semua terbagi secara adil, terasa oleh semua umat. Semua orang berkesempatan untuk memperbaiki nasib. Di tahun Yobel ini segala sesuatu seperti start lagi, restart lagi. Kalau orang main game ini anggaplah game over, kalau orang start dari awal lagi. Di sini semua orang berhak untuk memulai kehidupannya dari nol lagi, dari awal lagi. Dan mereka punya kesempatan untuk punya kehidupan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah ini akan berbanding terbalik dengan kehidupan di zaman modern. Dimana kalau orang susah, terima juga kenyataan orang akan susah selama-lamanya. Satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib adalah mungkin sekolah, atau kalau bisnis Anda diberkati dan kemudian hal-hal lainnya ya. Tapi di kehidupan umat Israel, mereka punya kesempatan untuk memperbaiki nasib pada tahun Sabat atau tahun Yobel. Sehingga perkara penebusan tanah ini adalah upaya Allah untuk menjauhkan umat Israel dari paham kapitalis. Mereka akan dijauhkan dari paham yang kumpul-kumpul harta, perkaya diri sendiri. Jauh itu kiranya dari kehidupan umat Israel. Karena mereka diajarkan untuk hidup berdampingan dalam pola kehidupan yang komunal, berkelompok. Semua berhak menikmati kepunyaan Allah. Sebab tidak ada yang memiliki kekayaan secara mutlak. Nah, hal ini sah dalam falsafah ketimuran. Orang yang hidup di zaman modern agak sulit menerima ini sebagai bagian yang adil karena orang sudah dipengaruhi oleh pola berpikir barat. Pola berpikir barat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kumpul-kumpul harta dan kapitalis, it's okay. Silahkan, selama Anda punya harta dan kekayaan, selama Anda punya power, silahkan. Tapi dalam kehidupan umat Israel, dalam kehidupan kekristenan secara khusus juga, ini adalah sesuatu yang forbidden sebenarnya. Ini segala sesuatu yang terlarang, tidak boleh dijalani oleh umat Kristen. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang memperhatikan sesama, bukan kehidupan yang memperkaya diri sendiri. Kalau memang mau hidup kaya, mau hidup senang, tidak masalah, silahkan. Tapi jangan memiskinkan orang lain. Itu sudah di bagian aplikasi, tapi tidak usah diperhatikan lebih lanjut. Bagian kajiannya masih akan tetap berlanjut. Nah, di sini teman-teman, mari kita memperhatikan. Ada satu ciri khas kitab Imamat yang teman-teman sudah sampaikan dalam penyajian khotbah kalian, bahwa
kitab Imamat itu adalah kitab yang menekankan tentang kekudusan. Sehingga baik keadilan, kontrol diri, ya, jadi kehidupan yang tidak tamak, dan pemulihan ekologis itu sebetulnya adalah bagian dari pola hidup kudus. Karena ini disampaikan oleh Imamat, ya, disampaikan oleh kitab Imamat. Jadi keadilan, tidak tamak, dan pemulihan ekologis, perhatian terhadap alam, itu adalah bagian dari pola hidup yang kudus. Semua adalah bagian dari abodah, bagian dari leiturgon. Ini adalah ibadah. Hidup adil, hidup tidak tamak, dan hidup memperhatikan alam adalah bagian dari ibadah. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana dengan aplikasinya? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berupaya sedemikian mungkin untuk menghasilkan aplikasi yang baik dalam khotbah ini. Tapi, mari memperhatikan bahwa orang bicara kehidupan, pola kehidupan yang kudus itu selalu berhubungan dengan ritus. Jadi orang-orang yang hidupnya kudus pasti yang hari Minggu itu full pelayanan. Mulai dari subuh sampai malam melayani terus, berarti hidupnya kudus. Tapi dari pesan firman ini kita akan belajar bahwa ternyata ritus tidak menjamin kekudusan juga. Karena meskipun dia aktif dalam ritus, tapi kemudian buang sampah sembarangan, nol. Kehidupan kekudusannya tercoreng karena dia tidak berusaha untuk memulihkan ekologi. Atau kemudian dia melayani dengan luar biasa, sepanjang minggu dia pelayanan terus, tapi kemudian tamak, korupsi di mana-mana, korupsi di tempat kerjanya, maka dia juga tidak hidup kudus. Atau dia menjalani kehidupan kudusnya dalam ritus, melayani terus, tapi tidak mampu hidup adil baik di rumah maupun di lingkungan ia bekerja. Sehingga teman-teman, ibadah atau pola kehidupan yang kudus sebetulnya adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang gampang torang mau dapat, gampang torang mau lihat, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Sederhana tapi rumit untuk diperbuat. Nah, kira-kira ini kesimpulan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melihat teksnya, tapi tafsiran dari kalian serta aplikasinya sudah sangat-sangat mantap. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap upaya dan kerja yang sudah teman-teman laksanakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan menunggu nilai Anda keluar. God bless.